Halo para intelektual muda, Assalamualaikum. Video kali ini saya akan kembali membahas strategi menjawab soal TOEFL dan kita fokus ke short dialogue skill ke-6 yang dikutip dari buku Longman Complete Course for the TOEFL Test, dan ini merupakan buku Deborah Phillips. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan skill 1-5. Bagi kamu yang belum menonton, silakan lihat linknya di description box. Oke, without any further ado, kita mulai pembahasan skill ke-6. Alright, ini dia skill ke-6, listen for who and what with multiple nouns. Kita mendengarkan penggunaan who dan what dengan kata benda yang lebih dari satu atau banyak ya. When there is more than one noun in a sentence in the short dialogues, it is common for the answers to confuse which noun does what. Nah, ketika ada lebih dari satu kata benda di dalam satu kalimat, di dalam suatu dialog singkat, sangat biasa untuk jawab-jawaban yang membingungkan yang mana yang merupakan kata benda yang ditanyakan. Oke, sekarang kita baca. On the recording you hear, do you know what is in the band now? I heard that Mara replaced Robert in the band. What does the woman say about the band? Oke, kalau kita perhatikan ada dua nounnya, ada Mara dan the second noun is Robert. Ya, ada dua orang atau noun. Orang itu noun juga ya. So, two nouns. Alright, sekarang kita lihat pilihan jawabannya. Robert become a new member of the band. Ini bukan jawaban. Kemudian Robert took Mara's place in the band. Mara didn't have a place in the band, and Mara took Robert's place in the band. Jawaban yang tepatnya sudah ditentukan di sini. Jawabannya adalah D. Tapi kenapa jawabannya D? Itu yang akan kita bahas. Perhatikan di sini. In the woman's response to the man's question, she talks about two people. Ada dua orang. Mara and Robert, and these two people are confused in the answer. Nah, dua orang ini membingungkan untuk kita jawab di dalam pilihan jawaban ya. Because Mara replaced Robert. Nah, di sini katanya saya dengar bahwa Mara replace Robert di band tersebut. Jadi ada noun 1, noun 2. Ada dua orang. Karena Mara replace Robert, this mean Mara took Robert's place. Berarti Mara mengambil posisi Robert. Mara menggantikan Robert, berarti Mara mengambil posisi si Robert. Nah, that's why jawaban yang tepat adalah D. Okay. Nah, kalau begitu, the following chart outline the key point that you should remember about a question with multiple noun. Jadi, outline yang paling menjadi key pointnya adalah kamu seharusnya mengingat pertanyaan dengan multiple nouns. Nah, ini salah satu keywordnya. When there are multiple nouns in the sentence, it is common for the answer to confuse with noun does what. Tadi sudah dijelaskan di atas juga ya. Oke, students, key pointnya udah dapat. Kita masuk ke soal. Ini dia soal. Kita cobakan ya. Tanpa listening sih, kita coba-coba aja. Kalau listeningnya gini doh. Tuh, ini listeningnya. Tapi saya hanya mengajarkan penjelasan tanpa listening. Kita coba ya. In this exercise, underline the confusing nouns in each short dialogue, then read the question and choose the best answer to that question. Remember to think very carefully about who is doing what. Nah, yang perlu kita ingat itu hati-hati, perlu diingat siapa yang melakukan apa, siapa yang sedang melakukan apa, begitu. Pusing nggak sih? Oke, come on, kita cobakan. Soal nomor 1. Why is Billy not at work this week? Kenapa si Billy tidak bekerja minggu ini? His doctors made him take a week off. What does the woman mean? Apa maksud dari si perempuan? Dokternya memintanya untuk ambil cuti seminggu. Jadi ada dua ya, his doctor dan him. Him di sini belong to Billy. Nah, kita temukan jawabannya. The doctor decided to take
some time off for work. Di sini dokter yang memutuskan untuk take some time off untuk libur. Padahal dokter minta si Bill untuk libur. Berarti ini enggak jawaban. The doctor told Bill he wasn't too weak to work. Nah, dokter bilang pada Bill dia tidak terlalu kuat untuk bekerja. Bukan, tidak ada hubungannya. Bill was mad when the doctor took some time off. Si Billy marah ketika dokter libur. Enggak ada ya dokter yang nyarankan si Billy untuk libur. Berarti jawaban yang tepat adalah D. Bill took vacation on his doctor orders. Jadi dokter minta Billy untuk week off. Week off itu cuti seminggu atau libur seminggu. Di sini Billy yang ambil libur atas permintaan atau saran atau permintaan dari dokternya. Oke, begitu. Right, kita masuk ke soal kedua. Why is Paul going back home this summer? He's returning to Vermont for his sister's wedding. What does the woman mean? Kenapa si Paul kembali ke kampung halamannya summer ini? Dia kembali ke Vermont. Vermont itu berarti kampung halamannya ya. For his sister wedding, untuk pernikahan saudara perempuannya. Berarti ada dua noun, he mengacu ke Paul, his sister satu lagi, ya. Ada dua noun. Nah, apa maksud dari pernyataan si perempuan, si Paul ini kembali ke Vermont untuk pernikahan saudara perempuannya? Kita lihat. Paul is getting married this summer. Tidak mungkin ya, katanya Paul pulang untuk pernikahan saudaranya, berarti bukan jawaban. Masa iya yang menikah? Paul's sister is returning from Vermont to get married. Kalau ini artinya saudara perempuan si Paul kembali ke Vermont untuk menikah. Siapa yang melakukan siapa? Paul yang kembali ke Vermont, bukan saudara perempuannya. Berarti gak jawaban. Paul will be there when his sister gets married this summer. Nah, Paul akan berada di sana. Di sana itu di mana? Di Vermont. Ketika saudara perempuannya menikah. Iyalah, berarti ini jawabannya. Coba kita cek yang C dulu ya. Paul's sister is coming to his wedding in Vermont. Saudara perempuan si Paul kembali untuk his wedding, untuk pernikahannya di Vermont. Yang kembali itu si Paul, bukan Paul's sister ya. Oke, so jawabannya C. Siapa yang melakukan apa? Siapa yang melakukan apa? Paul yang melakukan kembali ke Vermont, begitu. Terakhir, nomor 3. Did you hear that John's uncle died? Yes, and John was named beneficiary in his uncle's will. Ada dua ya, John satu dan his uncle. Apakah kamu mendengar paman si John meninggal? Ya, John mendapatkan nama sebagai penerima atau pewaris dari harta warisan pamannya ya. Kita temukan jawabannya. John received an heritage when his uncle died. Siapa yang melakukan apa? John yang dinamai sebagai pewaris pamannya. Berarti John melakukan apa? Ya, dia menerima heritage dari kematian atau berpulangnya pamannya. Berarti jawabannya A. Kalau yang B, it is benefit that John's name in the same as his uncle's. Tidak cocok. John knows that his uncle will come to the benefit. Pamannya meninggal ya, tapi dia tahu bahwa harta warisannya akan memiliki benefit untuk dia, bukan, tapi namanya yang dinamai untuk menerima warisan. John's uncle gave him a beneficial name. Kalau hanya kasih nama aja, ya apa gunanya? Intinya di sini dia dapat nama dan dia menerima harta warisan, makanya receive ya. Inheritance ya. Oh my goodness. So sekian dulu penjelasan ini, di mana poinnya adalah confuse which nouns does what. Nah, kata benda mana yang melakukan apa. Dan ini kadang-kadang bikin confuse juga kalau ujian ya. Intinya kamu tahu apa, siapa yang melakukan apa. Itu aja. Thank you for watching. See you for the next video. Bye-bye.